Amsal 17 ayat 22 berkata, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Hai jemaat ICM semuanya, di akhir bulan Maret ini, apapun keadaan kita, tetaplah bersuka cita, choose joy, dan pastinya semangat di dalam Tuhan. Sama nih, seperti saya, semangat untuk menyampaikan ICM News minggu ini. Yuk kita lihat apa saja berita sepekan ini. Di tengah wabah virus COVID-19 yang sedang kita hadapi, kami menghimbau kepada seluruh jemaat ICM agar bersama-sama bersatu hati berdoa untuk bangsa ini dalam memerangi virus COVID-19. Tidak perlu panik, tetap percaya akan kuasa Tuhan atas kita semua. Namun, gereja menghimbau kepada seluruh jemaat ICM agar taat dan mengikuti anjuran pemerintah dalam melawan virus ini. Dengan cara mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin dan memakai hand sanitizer, menerapkan physical distance atau menjaga jarak satu sama yang lain, memakai masker bagi yang flu dan batuk, serta menghindari tempat umum dan pertemuan-pertemuan tidak penting untuk sementara waktu. Kami juga menginformasikan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfernya di rekening berikut ini. Jangan lupa, jemaat dapat menyimpan nomor rekening tersebut. Untuk seluruh kegiatan ICM di minggu depan, akan diinformasikan melalui grup WhatsApp PKS dan sosial media. Banyak hal yang terjadi di luar kendali kita, tetapi percayalah, tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar kendali Tuhan. Jangan takut, jangan cemas. Segala sesuatu indah pada waktunya. Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Untuk sementara, pertemuan ibadah akan ditiadakan, dan kita akan melakukan ibadah secara streaming online. Persiapkan hati untuk mendengar kebenaran yang akan disampaikan. Saya Robi, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi ICM. Di awal bulan ini, mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. Oh. Your love is stronger than my feet. Your grace is greater than my sin. Oh, trample down, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my feet. Your grace is greater than my sin. Oh, trample down, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Thank you, Jesus. Oh, come on, sing your love. Your love is stronger than my feet. Your grace is greater than my sin. Oh, trample down, where is your sin? Let me declare it to Jesus. Come on, sing together. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the dark.
I'm not afraid. God is for me. Come on, sing hallelujah. Yes, we declare it to you, Jesus. We're not afraid. Because you'll always be there for us. Even when the mountains light, you never let me go. I'm not afraid. God is for me. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. I'm not afraid. God is for me. God is for me. God is for me. God is for us. God is for us. Now and forever, oh Lord. Oleh sebab itu kami takkan takut, Tuhan. Apapun yang ada di depan kami, Tuhan. Apapun itu tantangannya, Tuhan, kami percaya. God is for me. God is for me. We are not afraid. Kami takkan takut. Sebab Kau Allah penolong. Sebab Kau Allah pelindung kami. Come on, deklarasi
kasih Tuhan. Karena setiap doa kami Tuhan, kami mau minta tuntunan-Mu Tuhan, untuk setiap langkah hidup kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah Tuhan, kami meminta tuntunan-Mu Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Di setiap langkah kami Tuhan, oh hadirat-Mu yang kami perlu. Hanya tuntunan-Mu yang kami rindukan. Kamu angkat suaramu bersama, katakan di setiap langkahku. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, kami angkat tangan kami, tanda kami berserah Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap langkahku, di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersih. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, tidak pernah habis Tuhan, tidak pernah habis bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur, kami nyanyikan dengan sepenuh hati kami. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam. Kami kan berjalan di dalam rencana-Mu.
pribadi yang berkuasa atas kami, dan Kau yang berkuasa. Surga bumi yang menyembah Yesus Raja salahnya. Kau yang berdaulat. Surga bumi yang menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa. Surga bumi, oh yeah, yang menyembah Yesus Raja selamanya. Kau Raja di hidupku. Surga bumi yang menyembah Yesus. Kau yang berkuasa. Surga bumi Yesus Raja selamanya. We sing to you, Lord. Surga bumi yang menyembah Yesus Raja selamanya. Oh, sing. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku percaya di dalam. Forever sing, forever I will sing your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. One more time sing. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Forever I will sing. Amen. Your presence. Kau layak disembah. Amen. Trust in your name. Your will be done. Amen. Kehendak-Mu yang jadi. Engkau yang layak terima segala pujian. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami beribadah di dalam roh dan kebenaran. Kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan adalah kesembuhan. Kehendak Tuhan adalah pemulihan. Kehendak Tuhan mujizat terjadi. Kami percaya di dalam anugerah Tuhan kami berlimpah dengan segala mujizatnya. Kami menyadari kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Allah yang layak terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah secara online, mari angkat tangan saudara. Mari kita sama-sama beriman. Pandang Yesus. Saya percaya iman kita dibangun di dasar iman ke Yesus Kristus yang suci, yang kudus. Oleh pengorbanannya kita layak menerima segalanya di dalam Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Saya percaya keluarga kita diberkati, kota kita diberkati, bangsa ini diberkati. Tidak ada penyakit yang sanggup menyentuh buat orang yang percaya di dalam Yesus. Berita virus untuk orang-orang di luar sana menakutkan, tapi bagi orang percaya bahwa ini kesempatan untuk menyampaikan kabar baik. Injil Kerajaan Allah dinyatakan lewat kesembuhan yang kita alami, lewat pemulihan yang kita alami, rasa syukur kita yang paling dalam di dalam Yesus. Hari ini kau yang mengangkat tanganmu bersama-sama dengan saya bersepakat, jadilah kuat, jadilah pemenang,
Yesus memilih engkau untuk menjadi pemenang atas kota ini, atas bangsa ini, buat keluargamu, dimanapun engkau berada hari ini. Lahir kesucian yang tulus, yang lahir dari imanmu, yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan kebenaran yang memerdekakan engkau. Hari ini engkau yang sedang berdoa buat saudara-saudaramu yang sakit, hari ini terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Ketika engkau percaya, mujizat sudah terjadi, mujizat sedang bekerja dalam hidupmu, nyata dalam hidupmu, kesembuhan terjadi. Engkau meletakkan tanganmu di bagian-bagian yang sakit di dalam tubuhmu, hari ini terjadi kesembuhan, mujizat sudah terjadi. Tuhan yang tangan yang tidak kelihatan sedang memeluk dan memegang dan menyentuh engkau. Jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat oleh kuat kuasanya di dalam nama Yesus. Kami juga bersama-sama bersyafaat bagi kota kami, bagi bangsa kami. Kami percaya, kami mengangkat tangan kami. Bangsa ini telah dibersihkan, telah disembuhkan, telah dipulihkan dari segala virus. Kami percaya umat Tuhan tetap beribadah di rumah, mengalami kasih dan kuasa dan kemenangannya. Kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Ini waktunya orang-orang muda, anak-anak, orang tua menyerukan suara kemenangan, menyerukan berita Injil Kerajaan Allah yang membebaskan. Karena kami percaya setiap mereka yang percaya di dalam Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur, kami adalah kepunyaan Allah, kami adalah milik-Mu Tuhan. Maut tidak berkuasa di dalam hidup kami. Kami boleh berkata kepada maut, hai maut, di mana kuasamu? Hai maut, di mana sengatmu? Kami syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan. Jadilah sembuh, jadilah pulih atas bangsa kami. Pemerintahan kami ada di dalam rencana dan genggaman Tuhan. Kami bersyukur, ekonomi bangkit bagi bangsa kami. Kami percaya bangsa yang penuh dengan segala keajaiban, yang penuh dengan segala kebenaran. Kami melihat rencana Allah yang besar sudah terjadi bagi bangsa kami. Kami sudah melihat pemulihan yang besar sudah terjadi bagi bangsa kami. Kami sudah melihat pertobatan yang besar terjadi bagi bangsa kami. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat, Allah yang sungguh luar biasa. Mari kita sembah Tuhan. Mari terus kita menyembah Tuhan. Serahkan semua masa depan hidup kami. Amin. Hidupku aman di dalam-Mu Tuhan. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran. Ku berdamai di dalam jiwa kami. Kami terus mengangkat tangan kami menyembah Tuhan. Mari kita mengangkat suara kita dan kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita boleh baca firman Tuhan Yesaya 40 ayat 31. Kita baca bersama-sama. Angkat tangan saudara dan pandang ke depan. Lihat Kristus ada di hadapan saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita perkatakan bersama-sama seluruhnya. Ayat firman Tuhan ini hikmat, sukacita bagi seluruh jemaat Tuhan. Mari kita baca Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, haleluya, haleluya. Forever I will sing in your presence. Forever I
Yesus, seluruh umat-Mu di rumah dimanapun mereka berada, yang sementara mengikuti seluruh acara ibadah kami pada tanggal 5 April ini, kami bisa ada semuanya karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau tetap memproteksi seluruh keluarga besar ICM yang ada. Kami bersyukur Tuhan, kembali kami dengar firman-Mu. Karena itulah kabar baik bagi kami, itulah kepastian bagi kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan, katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam live streaming online kita dalam penyampaian firman Tuhan, kekasih dalam Tuhan, saya senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya percaya ada waktu untuk kita akan kembali bersama-sama menikmati dalam persekutuan kita, tetapi situasi dan keadaan tidak mengurangi saudaraku kualitas ibadah. Dan saya berpikir bahwa kita tidak boleh salahkan keadaan, sebab inilah konsep gereja mula-mula, mereka di rumah-rumah beribadah, dan saya percaya inilah waktu kita di keluarga-keluarga beribadah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita mendengar orang berkata seperti ini, bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah ketenangan, ketentraman. Sebab ketenangan dan ketentraman identik dengan keadaan yang damai, keadaan yang sejahtera, keadaan yang jauh dari segala hal-hal yang menakutkan. Namun saudara, fakta menunjukkan sesuatu yang berbeda. Hari-hari ini kata ini sudah menjadi mungkin langka. Orang-orang mulai merasa tidak tenang. Orang-orang mulai merasa tidak tentram. Dan ini sebuah paradoks atau sesuatu yang kontras. Di sisi lain kita rindu ketenangan, tapi kenyataannya tidak tenang. Nah, saya percaya saudara yang dikasih oleh Tuhan sebagai jemaat, pada minggu kemarin saya katakan kita bukan butuh keajaiban, tapi kita alami keajaiban itu. Dan hari ini saya akan berbicara tentang dua kata ini, ketenangan dan ketentraman. Kata ketenangan dan akar kata tenang, artinya keteduhan atau kesunyian. Kata tentram dari akar kata aman, artinya damai, tidak rusuh, tidak dalam kekacauan. Dan dua kata ini ada di hati kita, di batin kita, di pikiran kita. Atau saya katakan dalam pemuridan, ada di dalam unsur jiwa kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu di manakah kita akan menemukan ketenangan dan ketentraman? Tentu Bapak Ibu tahu bahwa hari-hari ini orang sedang mengalami hal-hal yang tidak tenang. Orang sedang mengalami hal-hal yang tidak tentram. Tapi kabar baik buat Bapak Ibu hari ini, saya percaya ketenangan, ketentraman adalah akibat. Namun kita harus tahu apa penyebabnya. Kita akan baca bersama-sama. Saudara, di dalam Yesaya 32, saudara, ayat 17. Ini merupakan kitab nubuatan, satu pesan yang luar biasa kepada kita yang ada di zaman ini. Kita akan baca, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Wow. Saudara, ini sesuatu pesan yang luar biasa Bapak Ibu. Ayat ini kembali lagi diingatkan, di mana ada kebenaran. Di mana ada kebenaran? Di keluarga. Di mana ada kebenaran? Di mana-mana. Selama kita ada di mana, kalau di situ ada kebenaran, pasti akan tumbuh damai sejahtera. Nah, akibatnya apa? Ada dua hal. Ketenangan dan ketentraman. Itu sebabnya saudaraku, hari ini saya katakan begini, bahwa keterbatasan kita adalah sebuah fakta. Tapi iman saya dan saudara melebihi fakta. Dan kita bukan hidup karena fakta yang ada. Fakta yang ada sedang dilanda oleh coronavirus. Tetapi kita hidup dari janji-janji Allah. Yaitu kebenaran yang memerdekakan. Minggu kemarin saya sudah katakan keajaiban yang menakjubkan. Dan hari ini saya katakan saudara, ketenangan dan ketentraman. Ini adalah sebuah terobosan yang Tuhan mau kerjakan buat jemaat ICM. Nah saudara, bagaimana supaya kita memiliki ketenangan dan ketentraman? Dari ayat ini saya mau katakan poin yang pertama.
hiduplah di dalam kebenarannya. Sama-sama katakan, hiduplah di dalam kebenaran. Pertanyaannya, siapakah kebenaran itu? Siapa kebenaran itu Bapak Ibu? Saudara, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapakah kebenaran? Berarti Yesus Kristus. Siapakah kebenaran itu? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah adalah firman. Siapakah kebenaran? Firman. Wow. Siapakah kebenaran? Kejadian 1 ayat 2b. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Roh Allah. Bapak Ibu, kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal dalam tubuh ini. Dan Tuhan janjikan di dalam Yohanes 14 ayat 26. Bapa memberikan roh penolong. Bapa memberikan roh itu. Berarti apa? Siapakah kebenaran itu? Itulah Roh Kudus. Saudara, kita nggak mampu menghadapi situasi hari-hari ini. Tapi Roh Kudus, roh kebenaran akan memampukan kita, menolong kita. Sehingga kita bisa memiliki ketenangan dan ketentraman. Saudara, itu sebabnya bagaimanakah kita supaya hidup dalam kebenaran? Percayalah kepada Dia. Bagi saudara yang menonton streaming ini, yang sedang menyaksikan, saudara butuh ketenangan, ketentraman, percayalah kepada Sang kebenaran itu. Saudara, artinya apa? Orang tanpa Yesus hidupnya tidak bisa tenang, tidak bisa tentram. Orang tanpa firman dalam hidupnya, hidupnya hampa, hidupnya tidak tenang, tidak tentram. Orang tanpa Roh Kudus, pasti hidupnya mengalami kegalauan, gundah gulana, tidak tenang, tidak tentram. Berarti apa? Kita buat keputusan. Hanya di dalam firman, di dalam Yesus, di dalam Roh Kudus. Saya percaya Anda akan mengalami ketenangan, ketentraman. Amin Bapak Ibu. Itu poin yang pertama. Saudaraku, supaya kita memperoleh ketenangan, ketentraman. Apa yang pertama? Hiduplah di dalam kebenaran. Yang kedua saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran. Poin yang kedua saudara, lihat. Saya coba baca di Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Ya kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu mau berhasil dan beruntung? Tentu kita mau. Kuncinya apa? Yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami ketenangan, ketentraman? Yang pertama tadi apa? Hiduplah dalam kebenaran. Yang kedua, perkatakan kebenaran itu. Sekali lagi, perkatakan kebenaran itu. Saya sudah sampaikan firman Tuhan minggu kemarin. Bagaimana Daud memperkatakan keajaiban Tuhan. Saya perhatikan itu kunci yang luar biasa. Nah dalam hal memperkatakan ada dua cara Bapak Ibu. Cara pertama, dia berkata-kata atau berbicara keluar dari mulutnya. Misalnya Bapak Ibu seperti hari ini saya ngomong. Hari ini kita akan berbicara tentang ketenangan, ketentraman. Berkata-kata keluar dari mulut. Ada yang bentuk kedua, berkata-kata atau berbicara dalam diri sendiri. Atau dalam bahasa yang kita kenal self-talk. Berbicara dengan diri sendiri atau berkata-kata di dalam diri dia sendiri. Nah saudara, secara sains psikologi membuktikan bahwa orang yang berkata-kata keluar dalam satu hari, survei 20.000 kata. Saudara mau berkata-kata 20.000 kata. Tapi lebih hebat lagi Bapak Ibu. Orang yang berkata-kata dengan dirinya sendiri atau di dalam dirinya sendiri. Itu 3 kali lipat. 60.000 kata. Wow. Ada apa? Self-talk ini saudaraku, kalau
dia negatif akan lebih parah. Misalnya saudara berkata-kata dalam diri sendiri begini, aduh hidup ini seperti ini, di mana-mana begini, pemerintah lah begini, aduh apalah saya susah, gimana saya mau. Itu saudara membiarkan itu, saudara galau, saudara berpikir, saudara ngomong sendiri. Saya pernah ngalami itu saudara. Saya pernah ngalami sampai ke toilet pun saya sempat berpikir itu lagi bawa mobil. Saudara ngeri banget saudaraku. Mari saudaraku, hari ini kita ganti. Saudara, karena kalau kita berkata-kata saudaraku, itu akan mempengaruhi tindakan kita. Itu akan mempengaruhi apa? Kebiasaan kita. Itu akan mempengaruhi apa? Karakter kita. Lama-lama mempengaruhi nasib kita atau masa depan kita. Nah saudara, hari-hari ini kita berkata-kata ketidaktenangan. Kita mulai berkata-kata dalam diri kita. Aduh kalau saya kesana nanti kena virus. Oh saya begini, saya begini. Akhirnya orang mati kecepatan. Belum waktu Tuhan udah mati duluan saudaraku. Saya percaya kita harus taat sama pemerintah. Tapi jangan berarti engkau terkungkung di kamar. Tuhan juga suruh saya masih ke pasar temani istri. Saya masih olahraga saudaraku. Cuma memang tidak sesibuk seperti waktu-waktu lalu. Tapi saya mau bilang tidak dibatasi waktu kita. Mari kita mau berkata-kata firman. Katakan amin. Firman. Waktu Anda renungkan katakan. Ada banyak orang saudaraku suami-suami. Dia boleh tidur seranjang dengan istrinya. Tapi waktu seranjang dia berkata-kata dengan dirinya. Kapan istriku mati? Kapan dia begini? Berapa banyak kita berkata self-talk kita yang negatif. Hari ini saudaraku buat keputusan. Saya mau memperkatakan firman Allah. Yosua sudah katakan jangan engkau lupa memperkatakan firman itu siang dan malam. Maukah saudara hari-hari ini. Ada kalanya kita berpikir negatif. Saya pernah ngalami. Tapi saya ganti, saya ucapkan firman Allah. Saya ucapkan firman Allah. Bergumam dengan firman Allah. Lagi bawa mobil katakan engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Ketika ada orang berkata seperti ini negatif. Saudara engkau kembali firman Allah. Tuhan aku akan memperkatakan bahwa engkau dahsyat, engkau luar biasa. Kapan terakhir jemaat Tuhan engkau berkata-kata firman. Mari buang segala sia-sia. Mari jangan menyimpan dendam-dendam. Menyimpan salah orang. Self-talk dengan perkataan negatif. Itu merusak kita. Membuat kita tidak melihat keajaiban-keajaiban yang besar. Buat keputusan hari ini Bapak Ibu. Buang semua yang sia-sia. Amin Bapak Ibu. Maukah kita berkata-kata firman Allah. Karena kebenaran Allah ada Allah sendiri. Maukah kita berkata-kata firman Allah. Ketika engkau bangun tidur. Engkau hanya ucapkan firman Allah. Saya membiasakan belajar. Tidak sempurna. Masih gagal. Tapi saya upayakan untuk setiap saat. Saya harus ucapkan firman. Amin. Haleluya. Saya percaya waktu Anda mengucapkan firman. Ini rahasia yang ketiga dan yang terakhir buat saya. Yang pertama tadi apa? Hiduplah dalam kebenaran. Yang kedua memperkatakan kebenaran itu. Dan yang ketiga kebenaran yang kita hidupi. Kebenaran yang kita katakan. Firman Allah berkata kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Haleluya. Kalau engkau sakit kata memerdekakan artinya dia menyembuhkan engkau. Kalau engkau terikat kata memerdekakan, dia melepaskan engkau. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ayat itu Yesus sampaikan sebelum dia naik ke sorga. Tapi buat kita, bukan akan, perhatikan kalimat saya. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi konteks kita hari ini, kita sudah hidup di dalam kebenaran itu. Kebenaran itu ada dalam hidup kita. Berarti bukan akan, tapi kita akan mengalami kebenaran demi kebenaran setiap saat. Haleluya. Sehingga kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saya berdoa sebagai penatua, saya percaya Bapak Ibu, apapun situasi hari-hari ini, ingat, engkau bisa tenang, engkau bisa tentram. Kenapa? Karena kebenaran, yaitu Yesus, yaitu firman, yaitu roh ada dalam hidup kita. Sehingga kebenaran itu memerdekakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa untuk memotivasi seluruh jemaat ICF. Mari Bapak Ibu, kita boleh menghadapi situasi seperti ini yang mencekam. Tapi engkau bisa tenang dan tentram. Mari tunduk kepala, saya mau berdoa buat Bapak Ibu.
Kami mengasihi seluruh jemaat. Kami tahu mereka sedang diperhadapkan dengan situasi, keadaan. Hamba-Mu juga mengalami hal itu. Tetapi kami sudah dengar firman Tuhan hari ini. Kami harus hidup di dalam kebenaran itu. Fokus kami adalah firman. Fokus kami adalah Kristus. Fokus kami adalah Roh Kudus yang memimpin kami. Kami mau ucapkan bukan ketakutan, bukan kecemasan, bukan kebimbangan, bukan kekhawatiran. Tetapi firman, firman, firman yang kami ucapkan. Dan apa yang kami ucapkan itu, itulah yang menyembuhkan kami. Itulah yang memerdekakan kami. Itulah yang memulihkan kami. Hamba-Mu berdoa, kalau engkau sakit, firman itu telah menyembuhkan engkau. Kalau engkau terikat, firman itu berkata, aku telah melepaskan engkau. Dan hari ini Bapak Ibu, engkau tidak butuh ketenangan lagi, tapi alami ketenangan itu. Bukan besok, tapi sekarang ini juga. Aku berdoa di dalam nama Yesus, buat seluruh jemaat, kami tetap antusias. Kami penuh dengan rasa sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Maju terus jemaat ICF. Tuhan atasku ku serahkan.